teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridky Firdaus. Di sini eh, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri Jepang, program studi Sarjana Manajemen. Dan pada malam hari ini, di sini saya sebagai moderator dalam acara STAR dari Perma, salah satu program kerja Perma UT Jepang juga. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang mental health ya teman-teman. Dan juga kita akan dihadiri oleh salah satu narasumber hebat tentunya. Dan beliau adalah salah satu sahabat saya di Indonesia, dulu di kampus Stikas Dharma Husada Bandung. Sebelumnya saya juga pernah kuliah di salah satu kampus di Bandung, yaitu Stikas Dharma Husada Bandung, mengambil jurusan D3 keperawatan. Dan beliau ini juga salah satu mahasiswanya, seperti itu. Dan beliau mengambil sarjana keperawatan. Tetapi sebelum itu, boleh nih teman-teman di komen-komen gimana kabarnya hari ini, apakah sehat, dan lagi pada ngapain nih di malam Selasa pada malam hari ini. Dan di sini juga saya nggak sendirian ya teman-teman. Di sini saya ditemanin oleh salah satu teman saya, yaitu Kak Daniel. Coba kita undang dulu Kak Danielnya. Undang dulu Kak Danielnya. Halo, selamat malam Kak Daniel. Halo, selamat malam Kak Rifki, teman-teman semua. Apa kabar? Apa kabar Kak Rifki, teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Kak Daniel sendiri, apa kabar Kak? Alhamdulillah, tentu saja. Oh iya, dan perlu teman-teman ketahui ya, kami ini salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri yang sedang bekerja di Jepang. Dan juga Kak Daniel ini salah satu teman saya yang berada di bagian bawah Jepang sekali ya. Dan kita Ah, tuh dari ujung ke ujung ya Kak Daniel. iya, betul Kak Rifki. Saya dari Okinawa. Dan saya Mungkin sendiri dari Sapporo, Hokkaido. dari ujung ke ujung ya. Ya betul. Mohon kerjasamanya Kak Daniel pada malam hari ini. Dan teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya Kak Rifki, perkenalkan dulu nama saya. Oh iya. Nama Muhammad Al-Fariji, biasa disebut panggil Daniel. Saya berasal dari Okinawa, Jepang. Wih, Dan keren. mahasiswa dari Jepang juga nih. Oh Di ya, di Okinawa lagi musim apa nih Kak Daniel? sepertinya sama sih. Kayak Indonesia, panas, cukup panas suaranya. Musim panas ya. Cuma Kalau kalau di Okinawa nih nggak ada salju gitu, nggak bisa kayaknya ngerasain Okinawa Jepang. ya Makanya kalau di benar benar niat benar. Jepang ingin melihat Gunung Fuji, ingin melihat salju. Ujungnya dapat Okinawa ini gimana? Ada yang nanya nih Kak Asta underscore 2907 katanya semester berapa Kak Daniel? Oh saya ini, Mm. saya semester 2 masih, baru masuk semester 2, baru baru Oh iya. 1 tahun setengah lah hampir. Iya. Aku juga sama Kalau sih semester 2 oh bareng sama iya, Kak Daniel. saya masih satu angkatan ya Kak Rifki. Iya betul betul. Mohon kerjasamanya Kak Rifki. Ya, mohon kerjasamanya Kak Daniel malam hari ini ya. Baik, tanpa basa-basi lagi kita langsung undang aja ya eh narasumber pada malam hari ini. Ah, prodi apa Kak katanya? Kita Siapa nih? prodi manajemen ya, Ya, teman-teman. Prodi manajemen. Aku prodi manajemen, Kak Daniel juga sama. Prodi sama. manajemen juga. Kita satu program studi. Dan di sini kita undang ya nih Kak Siti Robayah, sarjana keperawatan.
Wah, sama. Wih, sama ya kita. Halo, Halo, Tauke. gimana suara saya aman? Aman, aman, Aman. aman, aman. Oh Ya. ya, buat teman-teman, karena Kauke ini orang Sunda juga, jadi dan aku biasanya manggilnya Teteh ya. Tauke. Iya ya, Tauke, karena kita oh itu udah Hisasiburi. masih dari lama Tauke, ya. udah lama gak ketemu. Enak ya kalian, Gimana di kalian satu Jepang? Apa satu kabar? ini satu pernah satu kampus ini. Jadi udah saling Ya, kenal ya. sebelumnya kita pernah satu kampus dan Iya. satu organisasi juga ya, Tauke. Satu paguyuban dulu. Aduh, kangen banget By perasaan. the way, selamat malam ya yang wargi-wargi yang ada di Jepang. Selamat Untuk malam. wargi-wargi yang ada di Indonesia, selamat sore. Selamat Soalnya malam. Jepang ini lebih cepat 2 jam ya dibanding Indonesia. Betul. Betul, Waktu betul, betul. Betul banget, Kak. semangat adikku. Ih, makasih di sini ada teteh aku nih, ada Aduh. Teh Iya. Halo Teh Iya. Oh, Wih, Ada kakak AA keren, Telki. keren. nonton nih. Salam kenal semuanya, teman-teman semuanya. Stay tune terus ya teman-teman Stay karena tune. pada malam hari ini tuh temanya bukan cukup lagi ya, udah keren banget sih pokoknya. Itu tentang mental health, apalagi kita yang istilahnya kerja di luar negeri dan jauh dari keluarga tuh mental TUK kadang naik kadang turun gitu. Betul betul Iya. Kak Daniel. Kadang apa Astaga. ada sesuatu hal yang bikin kita down gitu ya. Jadi Betul. Mm-mm. hari ini kedatangan tamu spesial bisa membawa kita kembali meraih hal positif lagi lah. Betul betul banget. Amin, amin. Halo Bang Fitra. Halo, ada penonton dari mana ya? Yang klub bola terkenal itu Rusia. Siapa? Apa ya, lupa lagi. Mohon maaf. Kayak di sini dari Siapa? mancanegara ya, Masya Allah Masya sekali. Aduh, Allah, ini keren By the way, keren aku dari banget. belum dulu officially ya. perkenalan. Oh ya, sebelum 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 kita apa namanya ngobrol-ngobrol santai ini, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman, nggak Ya. terlalu formal dan nggak terlalu ini juga. Sebelum itu silakan kepada TUK untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Oke, makasih Aiki. Kenalin aku Siti Robaya. Most people call me Uke, jadi bebas ya mau manggil apapun. Gimana senyamannya saja. Biasa dipanggil kalau orang Sunda Sebelumnya tuh terima TUK. kasih banyak loh aku diundang ke sini. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan terhormat ya. Dari Terima kasih juga Argentina. sebelumnya. Terima kasih juga TUK sudah Udah. menghadiri acara podcast pada hari ini dan senantiasa bergabung. Betul betul. Terima kasih banyak pokoknya TUK atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga. Iya guys, jadi aku hadir di sini buat kita berbincang-bincang nih, Sharing ya berdiskusi TUK. ya, tentang sesuatu hal yang sangat penting itu. Ini tuh sebetulnya ya sangat penting sekali. Penting Cuman banget ya sih. eh, banyak orang-orang yang mengabaikan gitu. Karena memang sebetulnya di Indonesia terutama ya berbicara tentang mental health ini sangat tabu, Kak Daniel. Oh iya Iya, betul kok. Kang gimana nih? Kalau di Jepang ya mungkin sebagai mahasiswa juga sebagai pekerja migran pasti pernah mengalami mental health itu. Nanti Iya, betul. Teh Hugo boleh sharing-sharing tentang pengalaman tentang mental health itu ke teman-teman semua yang sedang bekerja ataupun di Jepang ataupun di mana lah istilah. Boleh nih Teh. Mm-mm. Boleh sharing pokoknya, boleh apa namanya komen-komen di komentar ya nanti kita bacain dan buat teman-teman semuanya untuk Star atau podcast malam hari ini tuh temanya yaitu The Importance of Caring for Your Mental Health. Pokoknya Betul. seputar mental health ya teman-teman. Apalagi ya tadi yang sudah saya bilang kita yang kebetulan kebanyakannya lah pasti teman-teman di sini tuh yang memang kerja di Jepang ataupun di luar negeri yang istilahnya kerja sambil kuliah TUK dan wah keren-keren pokoknya teman-teman di sini tuh pada keren banget karena bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah. Wah, Ya Allah, luar biasa coba sekali.
Itu patut diapresiasi sih. Keren, keren. Keren banget. Nah, ini Apalagi nih tuh. kerja sambil kuliah itu pasti hal yang sangat melelahkan, ya nggak sih? Betul, Betul. betul, sangat melelahkan sekali dan menguras energi, apalagi tadi ya. Kalau misal kita nggak bisa ngejaga mental mental kita, ya bisa aja kayak down, terus Iya. pengen pulang, pasti ya Kak Daniel, pusing sama tugas, belum juga dimarahin sama orang Jepang, ini itulah pokoknya banyak banget. Pokoknya Banyak sekali. mentalnya diguncang banget gitu ya. Teman-teman kayaknya teman-teman semua di sini pasti tahu gitu ya apa itu mental health gitu. Tapi Tapi mental kayaknya health itu tahu bukan nih apa cuma arti. sekedar kayak apa orang dengan gangguan jiwa atau terganggunya jiwa, bukan hanya sekedar itu gitu. Mental health itu bagaimana kita berpikir, merasa dan berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi kayak gitu. Mental health itu Betul. mencangkup banyak hal kehidupan sehari-hari gitu. Kayak gitu. Jadi Dan itu sangat penting ya. di dalam diri kita itu ada coping. Coping itu kontrol gitu, kontrol diri. Kalau misalkan kontrol diri kita bagus terhadap situasi atau problematik itu, otomatis mental health kita juga akan terjaga gitu. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar mengkedepankan mental health ini gitu. Mental health itu sama dengan kesehatan fisik sebetulnya. Kalau misalkan kita sakit fisik nih, kita ke dokter kan, atau enggak pengobatan sendiri sebelum ke dokter. Mental health juga seperti itu. Kalau misalkan kita merasa breakdown gitu, bukan breakdance ya, breakdown atau lagi stres gitu, kita bisa dengan relaksasi atau apapun itu yang bisa membuat kita kembali pulih gitu dengan biar bisa berpikir cemerlang lagi gitu, biar jiwa kita tenang lagi gitu. Bahkan mental health ini lebih penting dibanding kesehatan fisik. Bukan berarti kita mengabaikan kesehatan fisik ya, akan tetapi mental health ini itu mempengaruhi kesehatan fisik gitu. Karena dari stres, depresi, akhirnya kan fisik kita kelelahan. Betul gak? Kalau kalau misalkan Betul. kita stres, kita suka lelah tiba-tiba gitu. Terus Betul. itu kan Aiki Betul, pasti pasti mengalami semuanya. ngerasainnya. Terus kita itu pasti apa namanya? Iya itu berkaitan gitu. Jadi ke pencernaan lah. Jadi merubah pola gaya hidup kita, kualitas hidup kita gitu. Makanya kenapa kalau misalkan kesehatan mental health kita terganggu, otomatis pola hidup atau kualitas hidup kita itu berubah gitu. Contoh aja dari hal yang kecil, dari misalkan nafsu makan kita itu tinggi biasanya, jadi malas makan gitu. Seperti itu, kayak gitu. Jadi sangat Berarti, penting banget ya mental health. Ya, oh, betul. Penting banget ya, teman-teman. Oh, nah menurut tadi ada yang dokter ini, di sini ada yang nanya juga tadi aku baca selewat, magang Jepang bisa masuk UT nggak Kak katanya. Bisa bisa Kak, bisa. Terus pembuk UT Jepang kapan buka lagi? Itu biasanya nanti bulan Agustus Septemberan biasanya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lanjut. Sok siapa yang mau daftar DM aja ya. DM. Nah, Boleh. DM ngomong-ngomong, Nanya. host sama moderator yang ganteng-ganteng ini. biasa aja. Ngomong-ngomong, katanya Teoki ini ingin pergi ke Jepang juga ya, sama ya? Ya nanti Ya, saya nyusul untuk liburan ya. Liburan, ditunggu pokoknya tuh ke liburan ke Jepang nah, gitu. Naik setelah Gunung pergi ke Fuji. Jepang, apakah berminat ingin kuliah lagi di UT nih, Kak? Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan dan juga waktu yang pas atau bagus nih untuk melanjutin kuliah, saya berminat kok untuk ke UT. Oh, sama dulu nih, UT Tuh. Jepang nih. Masya Allah keren kan ya kuliah di luar negeri itu impian banyak orang. Betul. Ya apalagi sambil kerja ya. Betul betul. Iya, Apalagi sekarang Jepang udah termasuk mahasiswa terbanyak di luar negeri. Keren banget kan? UT Jepang ini menyala.
Menyala. By the Menyala ya, way, menyala aku mau terus. nanya nih, Boleh. kehidupan di Jepang kan beda ya sama Indonesia gitu, dari mulai apa ya, cuaca, terus kegiatannya juga lebih taiheng kan, lebih kayak apa ya namanya tuh, Jadi, em, sulit gitu ya, lebih sulit, lebih padat gitu. Gimana nih, kakak-kakak di sana aman? Mental health-nya aman? kalau Menurut aku kalian ya, kalau aku sendiri ya, sebelum ke Jepang sih culture shock-nya banyak banget ya. Apalagi aku jujur yang ada di atas di Hokkaido yang kemarin baru selesai musim dingin sebetulnya. Musim dinginnya juga panjang banget. Panjang banget dari bulan 11, bulan 12 tuh udah taiheng ya. Bulan 12 terus 1, 2, 3 dan baru selesai itu kemarin bulan 3. Dan itu wah taiheng banget sih jujur banget. Tapi karena memang kerjaannya di dalam ruangan, jadi kalau kerjaan sih alhamdulillah ya nggak ngerasa gimana-gimana karena aku jobnya kaigo gitu. Jadi Keren, keren. di dalam ruangan aman gitu, masih anget seperti itu. Kalau Kak Daniel nggak tahu nih, gimana Kak Gimana kalau Daniel? nih, Kak? mengalami mental tuh ya pasti pernah ya sebagai pekerja di Jepang, apalagi tekanan dari atasan, dari saat cowok mungkin pernah dulu pas pertama-tama hampir ngedown tuh. Nah, kita ingat lagi tujuan ke Jepang itu ngapain, ingin ngapain gitu, ingin membahagiakan orang tua ataupun membahagiakan seseorang gitu kan. Jadi kita harus up lagi mental mental health kita tuh. Jangan sampai Insya Allah. turun gitu. Makanya penting banget menjaga mental health kita. Betul, betul kan? Betul banget, betul banget. Tipsnya apa ya? Eh, Kenapa bisa sampai up lagi tuh? Apa sih tipsnya? Ya karena Boleh ya nih? ada sesuatu hal yang dorongan untuk kita lebih up lagi gitu kak. Kayak kita niat ke Jepang dulu ingin membahagiakan orang tua. Jadi apa? Meskipun kita sedang di bawah, jadi ada harus hal yang harus diingat orang, yaitu orang tua. Jadi harus up lagi kita. Makanya bagi Betul banget. teman-teman semua yang mengalami mental Berarti, health, ingat hmm, tujuan kita utama pergi ke Jepang gitu ataupun ke jauh dari keluarga. Makanya hari ini akan membahas topik yang sangat penting itu bagi kita semua. Penting banget ya, betul betul. Oh iya nih di sini ada juga beberapa teman yang nanya terkait UT ya. Teman-teman kalau misal ada yang mau bertanya terkait pendaftaran UT ataupun seputar eh, apa namanya biaya misal ataupun mata kuliah dan yang lainnya bisa DM aja kalau misal terkait pendaftaran seperti itu karena di sini kita lagi ranahnya bukan tentang membahas terkait pendaftaran dan yang lainnya gitu ya seputar yang itu boleh bisa di DM aja kalau terkait pendaftaran dan yang lain terkait UT dan manajemen ataupun program-program studi yang ada di UT layanan luar negeri Jepang seperti itu buat teman-teman Betul. ya mohon maaf Karena sekali. kita sebagai mahasiswa juga tidak tahu menahu tentang pendaftaran gitu ya kak. Nanti apa ada ranahnya. Nanti kami arahkan ke ini ke bagian administrasi di UT layanan luar negeri karena beda ya di sini UT layanan luar negeri dengan UT pusat atau yang ada di Indonesia seperti itu. Nanti ada kayak penanggung jawabnya khusus gitu. Boleh di DM aja ya teman-teman. di DM Nah, biar eh, lebih rinci jelas, lebih jawabannya. ya lebih rinci, lebih jelas biar teman-teman juga nggak ngerasa apa ya kayak takut gitu buat daftar buat kuliah di universitas terbuka seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan star pada malam hari ini atau podcast pada malam hari ini ya terkait mental health. Ada Oh yang iya, komen nih katanya, zaman sekarang terkait mental isu gak sedikit juga orang yang sakit secara mental. Bisa Hmm, didomisili karena medsos, game, atau lingkungan yang buat mereka illness. Kiranya ada sedikit advice. Oke, baik. Eh Apalagi zaman sekarang ya memang medsos ini melambung tinggi gitu, marak sekali gitu. betul. Semuanya
99,999 lagi ya persen orang pasti mempunyai handphone dan juga medsos gitu atau media sosial. Dan aktif ya. Jarang banget, iya jarang banget yang nggak punya media sosial gitu. Dan gadget atau media sosial ini eh bisa apa namanya, bisa menjadi positif di tangan yang tepat gitu. Betul. Bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan motivasi, dan juga bisa membuat mental kita down. Karena apa? Karena eh, kita itu melihat kehidupan seseorang gitu misalkan ya. Kita kadang membanding-bandingkan gitu. Kok kehidupan dia enak banget ya, kok beda sih sama aku gitu. Kok dia kayak gini, kok aku gini gitu. Ngerasa nggak kayak gitu? Ngerasa kan ya? Pasti Betul. gitu. Pasti sih sedikit sedikit banyaknya apa nggak bisa dipungkiri gitu ya. Tetap ada apa ya kayak pemikiran ke sana juga pasti itu. Ya betul. Sedikit banyaknya. Ya, karena memang itu memang berpengaruh gitu terhadap mental kita. Apalagi di zaman sekarang bahkan banyak banget mental health yang terganggu karena hal itu gitu. Isu eh, hal itu gitu. eh Advice-nya kita batasin scroll. Terus kalau misalkan kita misalkan melihat ada yang membuat kita apa ya merasa down gitu, ambil sisi positifnya gitu. Dan memang semua yang ada di media sosial itu it's not real gitu. Aku katakan ini memang benar, di media sosial ini nggak ada yang pure gitu. Semuanya pasti ada hal-hal apa ya, penyempurnaan atau editing gitu. Bener nggak? Di Betul. balik itu semua pasti ada proses gitu. Dan juga eh, kita semua itu adalah manusia biasa gitu. Maksudnya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan gitu. Dan kita itu harus mempunyai penerimaan diri gitu bahwa diri kita itu seperti ini. Kita semua memang manusia, tapi dengan latar belakang yang berbeda gitu. Kalau misalkan dia begitu, ya latar belakang kitanya juga emang sudah beda gitu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kita harus berpikir remind lagi gitu. Kalau misalkan ada perasaan itu muncul gitu. Seperti itu sih tipsnya. Memang semuanya tidak semudah apa yang dikatakannya, tapi kita reminding aja gitu. Dengan hal itu pasti akan sedikit meluluhkan hati kita terutama ya kayak lebih tenang lagi gitu. Kita bisa mengambil sisi positif juga dari media sosial itu sendiri seperti itu. Betul-betul ya teman-teman semuanya. Oh iya, bagi teman-teman yang sedang nonton pada malam hari ini, jika ada yang mau ditanyakan atau terkait pernah mengalami hal-hal tentang mental health, boleh boleh diketik aja di komen ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan ke narasumber yang hebat kita ini. Nah, sebelum apa namanya, ada pertanyaan dari teman-teman di sini, Teuke, jujur aku ada salah satu pertanyaan. Apa Mungkin tuh? banyak sih Banyak. sebetulnya ya, banyak sih sebetulnya, tapi aku penasaran aja gitu kayak eh terkait seberapa pentingnya sih gitu istilahnya kayak kita atau mungkin teman-teman di sana juga bertanya-tanya ya, seberapa penting sih kita menjaga mental health, apalagi jujur ya, tadi udah dari awal aku bilang yang kayak kita sebagai pegawai migran Indonesia yang jauh dari keluarga gitu istilahnya. Kadang naik kadang turun gitu, mental tuh bener-bener Nah, gimana sih, apa seberapa penting sih itu gitu Kak. Tuh, Kak. Sangat penting. Itu jawaban yang sangat singkat. oh, Karena memang jauh sudah ya. dibahas sebelumnya, mental health itu nomor satu dibanding kesehatan fisik gitu. Kesehatan mental ini mempengaruhi kesehatan fisik gitu. Penting sekali. Jadi kita harus benar-benar menjaganya agar kayak misalkan nih kita lagi down, stres, sedih gitu. That is eh, ya wajar gitu, kita manusia biasa gitu. Dan kita harus akui itu, terutama itu kita harus akui.
Kalau misalkan untuk apa ya, untuk pencegahannya gitu biar supaya stres kita tidak menumpuk, coba kita journaling gitu. Kayak misalkan apa sih yang membuat kita stres, membuat kita sedih, atau perasaan kita kenapa, misalkan nih ya, kalau journaling ditulis atau di handphone nih, aku kasih tips, biasanya misalkan hari ini aku merasa gelisah gitu karena apa gitu, terus kita harus tahu gitu apa penyebabnya. Kan kalau misalkan journaling, nanti kita akan mengerucut nih dan akan menemukan solusinya juga, seperti itu. Betul. Kalau misalkan kakak-kakak nih yang lagi di Jepang kerja sambil kuliah kan berat sekali ya. Betul Jadi banget. kita harus bisa memprioritaskan diri, memprioritaskan apa namanya, mana yang lebih penting gitu. Coba tanya ke diri kita sendiri, 1 sampai 2 hal yang paling penting hari ini apa gitu. Nah, itu yang kita kerjakan gitu. Terus sisipkan waktu juga buat me time, buat ibadah. Itu juga bisa meningkatkan mental health kita. Hmm, Ada kok, ada yang nanya berarti katanya sharing Q&A, ada gak sih? Ada dong. Ada, Kita boleh tag aja boleh di sini ya kalau misalkan. diketik-ketik dari sekarang ya teman-teman jika ada yang mau bertanya terkait apa namanya mental health atau mungkin pengalaman teman-teman gitu. Oh, di sini ada Kak Abai, ada alumni UT juga. Halo Kak Abai. kalau Seperti oh itu. iya nih Wah, ya, penting penting berarti benar-benar penting banget ya. Banget. betul. Terus ada juga distraksi. Pasti kalau misalkan kuliah sambil kerja banyak distraksi ya. Selain handphone, media sosial, teman juga ada pasti ya. Kayak misalkan atau enggak pacar nih. Jomblo gak nih? Jomblo gak? Kayak misalkan siapapun gitu kan. Kita punya tugas atau apa gitu. Terus teman-teman ngajak ngajak eh, healing nih, bukannya kita healing malah Pusing. pusing. Jadi kita harus bisa eh, bilang tidak dengan hal-hal yang lain gitu. Prioritaskan mana yang hal lebih yang penting. hal Bukannya yang memang kita perlu diprioritaskan gitu ya, Teo. betul hal yang Betul, harus betul. diprioritaskan tuh yang mana gitu. Gitu. Kadang kan hal kecil seperti itu bisa menjadi penyebab utamanya gitu. Dari kita meninggalkan tugas-tugas kita numpuk, akhirnya kepikiran, akhirnya stres, jadi gak bisa fokus gitu. Iya ya, Gitu. Itu betul, betul. bisa menjadi pemicu utama seperti itu. Baik, terima kasih Teo ke. Wah, di sini ada dari teman-teman nih yang bertanya dari Kak Pramudi Dotto. Cara biar tidak baperan di tempat kerja gimana Kak? Katanya. Karena kadang dimarahin, dicaci maki, jadinya sampai rumah tetap kepikiran, akhirnya sampai down katanya gitu Kak ke. Wah, Wah ini pasti ini betul. sangat ini banget ya. Dari ya pengalaman sih ini jujur ya pastilah kayak orang-orang yang kerja di Jepang gitu ya pasti gitu melakukan kesalahan misal atau apapun itu dan bisa sampai dimarahin gitu sama orang Jepang gini 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 gitu apalagi yang ya kita istilahnya baperan gitu sampai rumah kadang kepikiran kayak gitu itu gimana tuh kalau ke. Oke. Okay. Aku mengerti sih ya kenapa apa namanya baper gitu ya, namanya juga dimarahin pasti kayak aduh kena mental nih. Jadi kita tuh merasa apa ya namanya sedih gitu, pasti perasaan itu berubah gitu. Tapi kita jangan stuck di situ gitu. Kita harus legowo dengan hal itu. Walaupun memang terasa sulit, tapi mau bagaimana lagi gitu kan, kita harus menjalani hari-hari berikutnya. Kalau misalkan kita dimarahin, ambil sisi positifnya. Selalu positive thinking karena mental health yang sehat, kesehatan mental health ya disebutnya seperti itu tuh kita itu bisa berpikir positif dan juga memiliki jiwa yang tenang gitu. Lagi-lagi ke coping diri kita. Gimana kita mengendalikan si situasi itu? Kalau misalkan kita dimarahin, oke, gak apa-apa untuk sedih.
just take a time gitu, ambil waktu untuk sedih itu, tapi jangan lama-lama gitu bangkit lagi. Dan juga kita itu jangan melihat eh, orang yang marahin itu jadi apa ya, sudut pandangnya beda gitu ya. Kadang kan kalau misalkan dimarahin, besoknya jadi bete itu sama orang itu dezir gitu kan. Betul, betul banget. Ya kan? Betul banget sih, pasti, pasti. Tapi ya sudahlah gitu kan, ikhlaskan gitu. Apa namanya, ambil sisi positifnya. Mungkin kenapa dia marah, pasti ada yang salah dari diri kita. Kita evaluasi diri, kita maafkan seseorang, dan mental health juga itu mencangkup dengan apa ya, penerimaan dan juga memaafkan. Jadi berdamai dengan sesuatu gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Betul. Tapi itu tuh Hal yang sulit ya. lumayan susah sih. Ada Ya, sih. betul. Iya, susah, Lumayan susah. sulit sekali. Tapi hal itu tuh berpikir Lu, seperti itu ya, akan meminimalisir terganggunya mental kita gitu. dan Jadi perlu kita dilatih juga sih sebetulnya kayak. betul harus dilatih. Jadi kalau misalkan kita mengalami hal seperti itu, kita akan menganggap itu biasa gitu. Maksudnya eh, tidak dengan perasaan yang sama kayak aku jadi benci, aku marah. Jadi kan mempengaruhi pola hidup kita gitu. Jadi mood swing atau berubah mood gitu. Seperti itu. Kalau misalkan di agama saya ya, Islam, undur wakola, ola tandur man kola gitu. Jangan melihat orangnya, tapi lihat apa yang dibicarakan gitu. Masya Allah, betul banget sih. Sangat Relate banget ya. sangat Baik, jauh terima banget. kasih. Mental health itu pasti Ya, relate karena memang lagi-lagi mental health ini akan dialami oleh semua orang gitu. mm-mm. Betul, betul. Entah itu Ya, mental health terganggu atau mental health-nya baik gitu. mm-mm. Tapi mental health itu banyak tahapannya gitu. Gak mungkin lah mental si itu gak pernah stres gitu. Pasti pernah gitu. Cuman tingkatannya yang mana dulu nih gitu. Dia bisa kayak misalkan nih Aiki sama Kak Daniel pasti stres kan, lelah di Benar. Jepang kerja sambil kuliah, itu keren banget sih. Dan Aiki sama Kak Daniel itu bisa bersosialisasi kayak gini, apalagi kan ini sebagai moderator dan MC ya, itu bisa dikatakan mentalnya sangat baik gitu. Karena masih Masya Allah, amin. kooperatif gitu. Sosialisasinya masih bagus gitu. Karena mental health itu mencangkup keseharian kita, pola hidup kita gitu. Seperti itu. Amin. Mudah. Nah, ada Baik, nggak sih terima Teh? kasih ya. Seperti itu ya, Kak Pramudi Doto, terkait jika dimarahin, jika dimarahin terus-menerus gitu. Itu ambil sisi positifnya aja. Betul. Evaluasi juga diri Mm, kita. Mungkin ada betul. yang salah kayak gitu. Tunjukin juga bahwa kita tuh bisa lebih better gitu dibanding kemarin gitu. Betul, Jadi betul. Namanya juga orang itu proses yang belajar ya, gitu. orang yang marahinnya juga kan lihat kita kayak wah ini anak bagus banget ya dimarahin tapi nggak pundung, kalau bahasa Jepang nama pundung link. Sudah, Kak. Bahasa Sunda itu. Kalau bahasa Sunda, iya. Nah, Nah, ya baik. Teh, itu tanda-tanda orang yang mengalami mental health itu gimana sih Teh tanda-tandanya? Kayak dari gangguan kesehatan mental atau yang lain itu. Ada nggak sih tanda-tandanya itu? Nah tadi banyak banget ya kita bahas terkait mental health di sini. Mungkin dari teman-teman yang lain juga sedikit banyaknya eh, atau mungkin merasakan dari tanda-tanda di sini ketika seseorang mengalami penurunan Ada mental health seperti itu. itu bagaimana tuh? Untuk tanda-tandanya itu untuk mental health itu ada 3. Dari psikis atau emosional, kita itu mood swing. Yang mood swing itu berubah mood tiba-tiba gitu. Kayak Hmm, gitu. Lalu ada tanda fisik juga, kelelahan, kayak kelelahan tiba-tiba gitu. Terus juga ada eh, perilaku atau sikap kita, kayak misalkan menarik diri, kayak terus kalau menarik diri kan kita jadi gak mau bersosialisasi nih, jadi apa ya namanya, eh jadi putus asa gitu, kayak apa ya aku mah gitu kan.
kayak insecure gitu. Memang insecure itu memang hal yang wajar, ada tingkatannya juga gitu. Tapi kalau berlebihan juga nggak baik Nah, sebenarnya teh. iya, makanya ada tingkatan-tingkatan stres itu, apa mental health yang terganggu gitu. Nanti kalau misalkan kalian Ini teh mau apa ya namanya seberapa stres sih saya gitu, bisa DM aku gitu. Nanti aku kasih ininya apa sih kalau yang kayak gitu tuh ada pertanyaan-pertanyaan Kayak dan rating iya stres kita tuh di rating stres. level mana gitu. Itu ada Mm-mm. biasanya. Iya betul betul ada. Nanti kalau kalian mau DM aja ya. Boleh DM. boleh dong. Oh, di sini berarti. Boleh DM. Saya ke. Jangan lupa share-share juga teman-teman biar Oh iya, teman-teman yang lain juga biar bisa sharing ya tentang hmm, kehidupannya atau ada hal yang belum selesai apa ya kayak pengen bangkit, mungkin mereka lagi terpuruk pengen bangkit gitu, bisa sharing di sini boleh. gitu. Boleh Ya, boleh. di-share-share ke teman-teman yang lainnya ya. Karena di sini nggak ada judgement, malahan kita ayo sama-sama keluar dari zona itu gitu. eh ini loh kayak gini loh gitu. Seperti itu. Ini ada yang nanya nih, Ya, dari Kak Iki Kak katanya. Esmar, dari Hmm, Kamar Kak S. Mariam ini, halo Kak, katanya. Minta tipsnya dong buat teman-teman yang lagi struggling secara mental saat ini gimana ya Kak, katanya. Terima kasih. struggling untuk apa secara mental. Mm-mm, Mungkin secara kakaknya, mental, betul. mungkin kakaknya lagi down mungkin ya, lagi struggling untuk kembali pulih dalam apa namanya eh, kesehatan mental. Untuk tipsnya mungkin dari pola hidup. Pertama eh, olahraga, karena olahraga itu bisa meningkatkan sel endorfin atau sel kebahagiaan gitu, yang bisa mengalahkan si sel stres itu gitu. Kayak gitu. Jadi olahraga ini bukan cuma menyehatkan fisik, juga menyehatkan jiwa kita. Seperti itu. betul. Jadi coba kita mulai dari olahraga dulu. Makan minum yang teratur, banyak minum kayak gitu. Terus kayak journaling juga yang tadi aku sebutin, kayak misalkan hari ini aku lagi sedih karena apa gitu. Misalkan karena diputusin pacar misalnya kayak gitu. Itu sesuai lah, disesuaikan dengan problematik gitu. Karena eh, sedikit banyaknya orang-orang itu tidak mengakui bahwa kita itu stres, bahwa kita itu baik-baik saja gitu. Padahal it's okay not to be okay gitu. Kita gak apa-apa kok lagi gak baik-baik aja, gak apa-apa kok kita lagi sedih gitu. Itu manusiawi gitu. Setuju juga? Kalau gak setuju berarti bukan manusia ya. Setuju. Ya, setuju. Karena memang ya iya itu hal yang manusiawi banget gitu. Nah, kenapa mental health-nya terganggu atau sampai burnout? Itu tuh karena si stresnya itu menumpuk. Nah, makanya kita itu jangan biarkan stres ini menumpuk gitu, biar tidak berkepanjangan gitu. Karena kalau misalkan mental health-nya yang terganggu sudah kronis, itu tuh bisa apa ya namanya? Kita itu down berkepanjangan loh sampai 2 minggu, sebulan, bahkan menahun gitu. Itu Dan awal itu mulai. bahaya bahaya banget ya. Itu bahaya banget. Kalau misalkan kita butuh bantuan psikologis atau psikiater, it's okay. Banyak kok di apa googling gitu. Puskesmas terdekat itu bisa membantu gitu. Kita bisa konsultasi tentang eh, kesehatan mental kita gitu. Agar kita lebih terbuka nih apa nih permasalahannya yang spesifik, nanti dikasih solusinya gitu. Atau bahkan didengarkan, kalau misalkan mau cerita bisa didengarkan gitu. Seperti itu. Kalau misalkan mau cerita sama saya juga boleh. Ya, betul ya teman-teman. Terus Bermanfaat. di sini ada nih
dari Kak Fitra 609 ya. Soalnya gini sih katanya terkait mental mental illness ini belum tentu generasi baby boomers kayak orang-orang tua kita itu lebih awareness ketimbang kita kan ya katanya. Kadang merasa tabu jika harus sharing dengan orang tua katanya gitu. Ya, betul Iya sih. kan? Hmm, iya emang betul. Eh, Makanya kita yang generasi eh apa ya kita disebutnya Di Gen Z. Gen Z, milenial Gen sampai Z. Gen Z gitu ya. Kita harus aware terhadap mental health gitu. Jangan menjudge gitu. Karena apa ya? Mental health itu sangat penting seperti itu. Betul, dan memang ya kadang mungkin banyak juga ya, termasuk aku juga sih, Teo, kadang kalau misal cerita ke orang tua tuh kayak ngerasa gimana gitu ya, takut atau gimana, bahkan banyak sekali ketakutan kalau misal kita pun kayak cerita ke teman atau sahabat yang memang belum bisa kita percaya, itu tuh yang kayak gak apa ya, gak ada trust gitu, susah ngejalin trustnya ini loh, bahkan sama orang tua kita sendiri aja itu kadang kayak mikir, duh takut gitu, seperti itu. Lebih baik dipendam sendiri ya, Kak. Jadi kayak dipendam dipendam sendiri aja deh gitu, kayaknya lebih lebih oke gitu. Tapi kadang kan sebetulnya kalau dipendam pun malah jadi apa ya, malah jadi sakit nantinya ke fisik kan biasanya. Iya, betul. Iya, betul. Terkadang kita juga mempunyai pilihan ya, kita mau bercerita atau tidak gitu, melihat situasi gitu. Kalau misalkan kita mau mencoba, coba aja dulu gitu, cerita ke orang tua. Karena orang tua itu gak mungkin kan apa namanya menjerumuskan anaknya gitu, gak mungkin kan. Jadi coba dulu aja. Kalau misalkan memang dari Binatrasnya nggak ada nih, coba ke teman yang terpercaya gitu. Tapi sama orang tua aja tidak bisa Binatras, ya sudah ke psikolog atau ke psikiater aja yang lebih Psikiater aja expert ya. di bidangnya gitu. Mm-mm. Kayak Iya sih gitu. betul. Saran saya sih jangan sampai kita memendam karena itu awal mulanya sih ya. Awal mula kita itu eh, ngebatin ya disebutnya. Kadang kalau misalkan kita kesenggol dikit karena apa gitu, pasti kepikiran sama yang belakang-belakang gitu. Nah, Betul. kita itu harus bisa berdamai dengan hal itu, seperti itu. Kayak gitu. Memang apa ya, tidak bisa dibungkiri manusia ini memang kompleks gitu dengan masalahnya gitu. Semua orang gitu pasti mempunyai masalah masing-masing. Dan gimana caranya eh, apa ya namanya walaupun tidak selesai tapi kita berdamai dengan keadaan gitu. Berdamai dengan diri sendiri. Kadang Iya, memang berdamai yang dengan sulit yang sulitnya itu tuh apa? Bukan cuman berdamai dengan sekitar gitu, sekitar kita, tapi berdamai dengan diri sendiri aja kadang kita rumit gitu. nah betul Sulit memang. Mm-mm. gitu. Apa namanya kita itu kadang memang eh, membandingkan dengan orang lain dan membenci diri sendiri. Pernah gak seperti itu? Pasti kan. Dan Pernah. memang itu memang Relate, itu relate banget jujur. relate kan dengan orang-orang gitu dan kita harus apa ya namanya engeh gitu dengan hal itu. Kok kenapa bisa seperti ini gitu. Berarti apa yang harus diperbaiki dari diri kita gitu. Dan penerimaan diri itu sih penerimaan diri kita gitu. Kalau misalkan memang hal ini tidak bisa membuat kita berkembang atau tidak bisa eh, apa ya namanya tidak bisa membuat kita apa ya disebutnya kayak hidup normal gitu ya Hmm. dengan kita melihat diri ini coba dari hal-hal kecil aja dulu gitu kita rubah gitu karena kita nggak mungkin stuck di situ kan ada Betul. hari-hari panjang untuk kita jalanin gitu seperti itu. Betul.
betul banget ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan lanjut nih ke komentar ada dari Kak Ternyata banyak yang Trias. komentar ya. Terlalu sering Banyak apa yang namanya bertanya. memendam sesuatu juga bisa bikin mental keganggu ya Kak. Iya betul banget ya teman-teman. Iya, Kalau terus-terusan dipendam juga malah jadi ya baik. nggak Betul. baik, dan ya itu tadi imbasnya malah ke kesehatan fisik kita yang istilahnya kayak fisik kita aja udah baik-baik aja gitu. Tapi karena adanya pemicu dari mental kita yang down, itu malah jadi kena seperti itu. Betul. Makanya lebih baik Intinya cerita ya. kita kalau misalkan tidak bisa mencurahkan, coba journaling aja dulu gitu. Tidak perlu rapi, tidak perlu bagus, apa kita ungkapkan aja gitu, apa yang ada di diri kita, unek-unek kita gitu. Insya Mm-mm. Allah itu membantu banget sih, sedikit banyaknya. Sedikit banyaknya ya Kak. Betul. Terus di sini juga dari Kak Fitra katanya biasanya kalau sharing ke psikolog ke psikolog plong sih Kak katanya. Iya Nah, betul banget ya teman-teman. Kita kalau misal jangan takut, jangan pernah ngerasa apa ya kayak karena memang tadi ya mental kita tuh benar penting banget. Kita nggak usah takut buat cerita ke psikolog atau ke psikiater. Itu tinggal tanya mereka aja yang istilahnya jauh lebih ahli, jauh lebih expert di bidang mental lebih gitu. Mm-mm. betul sekali, setuju A. Setuju banget. Soalnya apa ya namanya, kalau misalkan kita sharing, kita itu bakalan menemukan titiknya gitu, dibanding kita memendam. Betul. Kalau misalkan kita menemukan permasalahannya, kita akan menemukan juga solusinya. Kayak gitu. Mhm. Apalagi Eh, yang kayak kita ya gitu istilahnya misal dari teman-teman yang ada yang nonton di sini kayak ngerasa mau cerita ke orang tua atau ke ayah atau ke ibu misal nggak percaya, mau cerita ke teman juga nggak percaya, mau cerita ke sahabat sekalipun misal sahabat terdekat kalian pun kayak ngerasa duh takut malah nanti diobrolin atau diomongin lagi nih ke yang lain gitu jadi malah yang lain semuanya tahu gitu. Nah, salah satu jalan yang emang istilahnya jalan keluarnya yaitu ke psikolog atau psikiater. Betul, betul sekali. Kalau misalkan kalian bingung untuk apa namanya cari channelnya, coba cari di puskesmas terdekat. Itu ada kok layanan psikolog kayak gitu. Iya, betul, betul banget. Ya, terus di sini juga ada yang bertanya nih, Kak Daniel ya. Yang dari Yahya ya. Iya Permisi dari Kak Kak, Yahya nih. gimana sih cara kita bisa jaga kesehatan mental dan bisa memastikan supaya tetap bisa berpikir jernih dan ambil keputusan yang sangat tepat pada saat ditekan dengan keputusan yang kerja yang cepat gitu teh. Oke, Hmm, makasih pertanyaannya. Memang ini sangat relevan ya. Pasti dialami dengan banyak orang gitu, terkait permasalahannya apa gitu. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan apa ya pilihan atau keputusan, biasanya tips dari aku sih membagi poin-poin ya. Kayak misalkan poin plus dan minusnya dari eh, apa namanya pilihan ini dan pilihan ini, eh, kita bandingkan mana yang lebih banyak nih plusnya gitu. Kalau misalkan keputusannya memang apa namanya cepat ya, harus cepat. Ah, jadi keputusannya harus cepat gitu ya kan? mm-mm, Seperti itu sih biasanya membantu sekali gitu. Kalau enggak kita bisa sholat istikharah gitu kan, itu lebih mm-mm. madep lagi gitu. Itu jawabannya langsung dari yang maha kuasa ya, kayak gitu. Betul ya, betul Nah, sekali Kak Yahya. itu lagi nih teh Oh pertanyaan. iya, kan ini menjaga kesehatan mental ya supaya tetap bisa berpikir jernih. Sebelum ambil keputusan, coba relaksasi dulu. Relaksasi nafas panjang, Mm-mm. terus apa ya namanya? Dengerin musik atau enggak yang buat
apa ya, happy gitu kan, biasanya kalau mendengarkan musik sel endorfin juga naik gitu. Atau Tapi bisa juga dengan pengalihan ya, gitu ya ya, meskipun kadang sih kalau pengalihan tuh setelah kita mengalihkan hal tersebut tuh kadang kepikiran lagi gitu. Meskipun tapi seenggaknya kayak pengalihan ini tuh menjadi salah satu tips juga sih sebetulnya ya. betul, betul sekali. Mm. Kayak misal apa namanya olahraga ataupun tadi ya dengerin musik, misal karaoke ataupun ya Betul. muncak biasanya muncak Oh iya, gunung. kayak saya ini juga suka muncak ya. Aku By the jujur way, aku jujur kemarin tim yang aku juga suka muncak kadang kalau lagi banyak apa namanya masalah Masa atau konflik udah ya, mending muncak kalau enggak ya jalan-jalan gitu kemana seperti itu karena alam ya. itu bisa membuat inspirasi. Mm, betul. Terus selanjutnya di sini ada nih selanjutnya wih dari Kak Pramudi Dotto. Ada istilah nih Kak katanya lelaki tidak bercerita. Wih, ya sih Tiba-tiba lagi tren banget ya di media sosial tentunya apalagi di TikTok, Instagram yang kayak gitu. Itu ada yang bilang katanya lelaki tidak bercerita. Nah, mm-mm. saya termasuk salah satu orang tersebut, kata Kak Pramudito. Bagaimana nih Kak caranya mengubah mindset saya tersebut Kak? Katanya. Karena efek jangka panjangnya tuh menjadi sangat tertekan seperti itu. Jika misalnya kayak ya tadi lah apa istilah itu lelaki tidak bercerita katanya. Tahu-tahu apa gitu. Tahu-tahu break dance. Tahu-tahu bikin kolam di callback gitu ya. Relate banget ya. Ya, lagi-lagi kalau misalkan kita memendam sesuatu itu membahayakan karena eh, hal itu akan semakin menumpuk ya. Dengan kita menumpukan sesuatu, otomatis kita jadi apa ya? Makin stres gitu. Ujung-ujungnya burnout gitu kan. Nah, gimana sih cara ngubah mindsetnya biar nggak dipendam gitu? Ya tadi coba lakukan apa ya, hal kecil dulu gitu. Journaling dari mana sih ini titik awalnya gitu. Terus aku tuh kalau misalkan cerita ke orang tua atau ke teman yang bisa dipercaya bakalan bisa nggak gitu untuk menceritakan hal tersebut gitu. Kalaupun tidak bisa ya sudah, ujung-ujungnya kita ngambil keputusan untuk menghubungi yang lebih expert gitu di bidangnya seperti psikologis atau apa Psikiater, psikolog atau apa namanya, psikiater, nah psikiater, psikiater kayak psikiater. gitu. Jangan dipendam ya, Pramudi tiba-tiba bikin kolam di Hmm, callback. tiba-tiba bikin kosan 5 pintu misal. Nggak apa-apa Memang ya itu. apa Kalau ya kalau namanya, bikin kosan. mm-mm, kita itu iya, pasti mempunyai masalah masing-masing gitu. Jangan malu untuk hal itu. Kita juga langkah awalnya harus mengakui hal itu gitu, penerimaan diri gitu, dan mengambil solusi kayak gitu. Istilahnya ya harus bisa mengambil keputusan aja sih. Meskipun ya banyak banget resikonya pasti ya. Kalau misal Betul. kita ngambil keputusan mau cerita ke orang tua, sahabat, temen, ataupun eh, orang-orang yang emang ada di sekitar kita, kan kita udah tahu nih keputusannya. Apa namanya? Bukan keputusan, resikonya kayak gimana. Ya, kita harus bisa mengambil keputusan itu gitu. Kalau misal kita bener-bener udah kayak mentok banget, ya itu tadi jalan terakhirnya. Betul. Ke psikolog atau enggak ke psikiater. Ya, Seperti itu ya, Kak Pramudi Dotto. kamu itu Nah, selanjutnya nih Kak Daniel ada yang nanya lagi nih dari Kak Ardi. Kak Ardi dengerin lagu tentang mental health itu juga bisa membantu Sasa dengerin dan Oh, dapat teman curhat. Ini masuk iya, topik. ya, berpendapat dari Kak Ardi ini. mm-mm. Tentang mental health pasti itu relate-relate banget dan juga pasti ada makna tersendiri di balik lagu itu. Apalagi relate dengan problematik yang kita jalani gitu, yang kita rasakan. eh Apa mendengarkan lagu juga itu bisa apa Menurunkan ya, merubah mindset menurunkan. kita, meluluhkan hati kita gitu. Dan bisa berpikir jernih lagi gitu, kayak
dapat inspirasi lagi gitu kayak gitu. Sel-sel di tubuh Apalagi kita itu apa hormon eh kayak hipotalamus ini mengeluarkan sel-sel baik nih kalau misalkan kita melakukan hal-hal positif kayak gitu. Ya salah satunya itu dengerin lagu, muncak kayak gitu kan. Itu eh, olahraga, hal-hal yang nge-gym, bisa misal nge-gym teman-teman ngebagusin lakukan. badan Iya, kayak seperti gitu. itu. Jadi Wah, itu intinya melakukan hal-hal yang positif positif gitu. ya. Betul. Betul banget. Karena memang kalau misalkan mental health kita terganggu, eh, pikiran kita tidak jernih gitu, tidak bisa berpikir positif gitu. Makanya tenangin dulu jiwa kita gitu. Dan Jiwa. kesehatan fisik kita juga pasti bakal menurun nantinya. Betul. Terus di sini dari Kak Fitra nih katanya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. QS Al-Isra ayat 36. Ya betul banget ya teman-teman yang Dan disampaikan oleh janganlah kamu mengikuti apa yang yang kamu kamu tidak. tidak mempunyai pengetahuan tentangnya gitu. Oh, jadi mungkin eh, Apitra nih di sini bisa dijelaskan lagi karena apa ya ayat Al-Qur'an ya itu pasti Mm-mm. ada eh apa ya disebutnya tuh. Maksud dan emang arti yang lebih Mm-mm. Yang mendalamnya. kayak misalkan nahu sorofnya gitu kan kayak Mm-mm. gitu. Apitra bisa Ya, nih sharing lagi kayak gitu. sering-sering lagi ya. Banyak banget ya kayaknya ilmunya nih, Kak Fitra. Mm-mm. Nah, selanjutnya nih Kak Daniel dari Kak Muhammad Isfar Nabil. Kak, maaf, gimana ya? Kan saya lagi mendapat tes akademi Polri. Belajar malah stres, kayak nggak tenang, takut takut gagal pada saat tes. Itu gimana sih, Teh? Relate banget sih ini. Memang apa ya? Saya juga pernah merasakannya Kak, menghadapi suatu ujian yang mau kita apa ya laksanakan gitu untuk sebuah pencapaian dan apa takut gagal gitu dan benar-benar gitu waktu itu pada saat itu aku ngikutin ujian ya aku tuh mindsetnya aduh takut gagal nih dan akhirnya gagal teman-teman beneran. Nah apa ya kuncinya kita harus mengatakan hal-hal yang baik karena ucapan adalah doa kan ya. Itu sudah sangat umum banget gitu. Memang itu betul banget gitu. Ucapan Dan itu emang adalah doa emang dan sakral banget ya itu. sakral gitu. Dan ucapan ini bisa menarik energi gitu. Energi dari pikiran kita, apa diri kita dan juga alam gitu. Dan betul gitu pas saya berpikir seperti eh itu jadi pelajaran. Dan kedua kalinya eh diambil nih pelajarannya, udah aku yakin pasti bisa. Gitu. Walaupun di situ belum yakin ya, karena memang harus disertai belajar dan lain-lain gitu. Jadi ya udah gak apa-apa yakin aja dulu gitu. Gak apa-apa yakin aja dulu. meskipun gagal, Jadi kita gitu, Teh. afirmasi dulu, afirmasi, Betul. afirmasi positif kayak gitu. Nah, itu solusinya gimana, Teh? Jadi Kak Nabil kan mau tes akademik Polri nih, belajar malah stres. Coba jangan sebelum belajar ngapain dulu kayak yang disenangi gitu, main game atau apa gitu, apa Pengalihan namanya pengalihan dulu. Tapi pengalihan dulu. jangan ya, tapi jangan terlalu terbawa suasana karena memang Mm-mm. istilahnya yaitu tadi ya, ada istilah yang kayak usaha tidak akan pernah mengkhianati Jangan hasil. mengerti Nah, hasil. itu betul banget ya. Karena ya usaha siapa tadi Kak Nabil? Ya Kak Kak Nabil. Nabil. Kak Nabil ya usahanya juga harus betul-betul gitu istilahnya. Dulu juga sama ya, saya pernah ikutan tes akademik Polri, tapi gagal di ya itu gitu lah. Gagal, tapi ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Kegagalan mah bukan akhir dari segalanya Bukan akhir kok. dari segalanya, masih banyak pintu pintu menuju Itu kesuksesan. Nggak lagi. cuman dengan menjadi abdi negara kita sukses gitu. Seperti itu. Iya. Banyak banget kok. Tinggal yang susahnya tuh kadang ya itu tadi berdamai dengan diri sendiri, kayak menerima
Dan ya masih banyak kesempatan juga sebetulnya Kak Nabil. Tapi Coba Kak Nabil, Kak Nabil harus semangat dulu, intinya semangat dan berusaha. coba Dan Kak intinya Nabil jangan kayak 25 menit belajar, 5 menitnya ngapain gitu. Terus 25 menit lagi belajar lagi gitu. Jadi luangkan misalkan alarm nih waktu 2 jam ini aku buat belajar nih sehari gitu. Bisa sejam dulu di pagi, sejam lagi di malam gitu. Dan di sejam di pagi misalnya nih 25 menit belajar, 5 menitnya lagi relaksasi, ngapain kayak ngopi atau apa gitu. Tapi jangan bablas sampai 3 jam ya relaksasinya. Main scroll IG-nya atau TikTok gitu ya. Iya. Harus di alarm gitu. Coba terapkan alarm gitu. Semoga itu bisa membantu. Semangat Kanabil tes akademik Polri-nya. Semoga berhasil ya. Kayak Amin. afirmasi positif aja. Stres Betul. gak apa-apa, wajar kok, gak apa-apa, itu manusiawi. Terus kalau misalkan kita sudah tahu caranya, coba aplikasikan gitu. Gitu. Betul. Terus di sini ada nih Kak dari Kak Fitra, kayaknya dari Kak Fitra sharing nih. Izin sharing katanya ya, kalau aku keluar dari mental illness itu dulu dengan cara memakai effort, iya sih betul ya, atau rela berkorban gitu. Ya. Dari mulai bangun pagi sebelum subuh katanya, terus mandi air dingin, terus memaksa keluar dari orang-orang yang menurut kita toksik. Ya betul banget, itu kayak keluar dari orang-orang yang menurut kita toksik tuh emang harus dilakukan sih menurut aku. Menurut aku juga ya sama Kak Fitra. Apalagi bangun pagi, kayak mandi sebelum subuh itu berpengaruh banget ke seharian kita. Karena eh, misalkan nih bangun pagi kita, moodnya bagus, seharian kita juga moodnya pasti bakal bagus. Yakin. Kalau misalkan Betul. kita bangun tidur dengan bad mood, pasti seharian kita bad mood sampai sore, sampai malam mau tidur lagi. Mm. Jadi itu juga tips yang bagus gitu ya. Jadi bangun pagi itu coba kita berdoa dulu, pikirkan yang positif, terus mandi gitu ya. Itu bagus banget itu buat mental health. Karena memang mental health itu mencakup semua kan kepada sehari-harian kita, itu pola kehidupan kita seperti itu. Betul. Memang harus rela berkorban Ya, gitu kan. berkorban. Kalau misalnya olahraga butuh effort ya, gitu. betul karena usaha tak untuk target ya. Terima kasih Kak Fitra sharingnya. Terus di sini nih Kak Daniel ada pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Y_uta.aa. Saran untuk calon orang tua Gen Z nih, jika memiliki anak agar tidak merasakan depresi gimana ya Kak? Karena orang tua terlebih dahulu lebih memilih sistem VOC daripada berbicara baik-baik. Iya sih. Memang betul ya. Kadang-kadang orang tua zaman dulu tuh lebih memilih sistem VOC. Memang kayak didikan dari dulu juga sudah berbeda gitu dengan sekarang gitu ya. Kita kan sekarang udah makin berkembang gadget, jadi informasi bisa didapatkan dari mana saja gitu. Dan mental health juga sebenarnya memang dialami dari zaman dulu gitu, dari zaman semenjak manusia lahir gitu, pertama kali lahir. Namun pada saat itu kan mereka belum belum luas gitu ya ininya Jangkauannya belum luas. jangkauannya belum luas gitu. Makanya sekarang kan lebih aware lagi kepada mental health gitu, karena memang bukan hanya kita saja yang mengalami terganggunya mental health gitu. Gitu. Oh iya, saran untuk orang Sarannya tua Gen Z orang ya. tua orang tua yang kayak ya kita ini ya gitu, kalau misal nanti menikah dan jadi orang tua, Mm-mm. kira- Ya gimana sih kira-kira cara kita mengajarkan ya? harus gimana sih gitu, kayak biar anak kita tuh nggak ngerasain apa yang kita rasain. Apakah dengan kekerasan gitu apa nggak usah? Ya Lebih makanya ke kita sebenarnya lebih ke parenting nggak sih kalau ini? ya parenting. Makanya kalau misalkan kita sebelum menikah ada pra nikah dulu kan, ada pendidikannya dulu gitu, Mm. kajian.
Nah, di situ kita bisa menimba ilmu dan belajar gitu. Atau enggak kita bisa sharing sama orang tua kita walaupun sistemnya VOC ya. Kita bisa sharing mah, Pak, misalkan kalau misalkan hmm, lagi anaknya lagi eh, apa ya eh apa ya disebutnya goreng adat tuh nakal lah istilahnya hal apa sih Mudah yang kita terapkan kurang gitu. kurang bisa mengontrol emosi. Mm. Terus apa namanya kita ambil juga pelajaran dari itu apa kita evaluasi jawaban-jawaban dari orang tua kita gitu. Terus hal baiknya kita terapkan, hal buruknya ya udah jangan gitu, jangan kita Iya, terapkan. Dan betul ya. kita juga pernah kan mengalami sebagai anak, kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Kayak misalkan kita diperlakukan orang tua seperti ini. Nah, kita ngerasanya kayak gini gitu. Nah, jangan kita terapkan kepada anak kita nantinya gitu. Jadi harus belajar dari pengalaman juga. Juga ya. Betul, Dan betul. yang bisa digali lagi di parenting gitu, di bidang parenting kayak gitu. Betul ya. Wah, seru banget ya pembahasan pada podcast kali ini dan gak Sama-sama kerasa Kak. ya teman-teman waktunya udah sejam lebih nih Iya ternyata bener, kita ngobrol padahal kayak baru tadi gitu ya asli. ngobrol bersama narasumber kita yang keren banget pada malam Keren. hari ini Mm-mm. dan mungkin ini bisa dibilang pertanyaan terakhir kali ya Teuke karena memang waktu juga udah Mm-mm. menunjukkan kalau di Jepang ya udah jam 20.06 nih. Kalau di Iya, Indonesia berarti jam 6 ya? jam 6. Jam 6. Jam 6. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kami, dari aku sama Kak Daniel. Tadi udah bahas panjang lebar ya terkait mental health. Aku pengen nanya nih ke TUK, kira-kira apa namanya? Kalau misal TUK sendiri kayak pernah nggak sih kayak ngerasa stres atau overthinking atau kayak mental health-nya lagi down gitu. Nah, kira-kira kalau misal lagi eh, kena stres itu, cara dari pencegahannya dari TUK tuh biasanya ngapain sih gitu? Oke. Pernah gak sih down mentalnya terganggu? Pasti pernah. Namanya juga manusia ya, sangat kompleks dan problematik gitu ya. Dan untuk apa ya namanya solusi untuk diri sendiri ya itu yang tadi aku sharing ke teman-teman itu adalah bagaimana aku menghadapi suatu masalah gitu. Kayak misalkan olahraga, terus apa ya namanya istirahat yang cukup gitu, me time, terus komunikasi. Iya betul nih aku baca dari Afitra sholat malam curhat sama Allah apa namanya semakin nangis semakin buat hati plong. Iya bener itu Betul betul ya. yang paling utama gitu yang harus kita lakukan karena eh, deep talk terbaik itu adalah ketika kita di atas sejadah gitu ya di sepertiga Berbicara malam. dengan Tuhan Tuhan Iya, kita ya. berbicara dengan Tuhan kita di saat Curhat dengan Tuhan itu, orang-orang. aduh, Mm-mm. masalahnya udah nggak main-main kayak gitu. Iya, bener banget. Terus kayak mendaki, traveling itu bisa membuat eh, apa kita bahagia lagi gitu. Dapat inspirasi lagi. Baru gitulah, ya dapat inspirasi Dengerin baru musik dari. juga. Mm. Aku ada nih salah satu musik yang aku sukain. Oh, Ya, Yo, apa tuh boleh tuh. kira-kira? kalau misalkan lagi down banget, pasti Mm-mm. dengerin ini. Sebenarnya banyak banget yang relate, tapi ini salah satu yang aku suka. Aku Dari mau dari coba dari siapa puterin, tuh? hmm? Siapa Gia, tuh ya? dari Gia Oh, Indriawati. Ya, oh, KGA KGA. relate Oh, banget kan semua relate banget. lirik-liriknya. Aku juga suka sih dengerin lagu dari KGA itu. Mm-mm. Bener-bener relate Kalau banget. Aiki apa tuh yang paling disukain? Apa sih? Aminin kalau nggak salah ya. Ah, teramini. Kebetulan Teraminin banget kayak gitu. Apa? itu Itu relate yang banget sih. aku mau sharing sama teman-teman. Oh,
Kalau Serius. Kak Daniel gimana? Iya, Sama juga Kalau ternyata. terlalu suka lagu-lagu gitu ya. oh, nggak terlalu suka. Tapi Kak Daniel coba dengerin ya. Teman-teman Iya. coba dengerin. Ini udah azan belum ya? Buat penutupan juga ya kita dengerin Ya, lagunya. boleh, Karena boleh. memang hidup kita pasti kompleks dengan problematik gitu ya. Mm-mm. Eh, Siapa tahu dengan cara mendengarkan lagu ini bisa mm-mm. memulihkan mental health kita Sebelum lagi ya Teh. penutupannya guys, kita dengerin. Coba kita dengerin Biar ya. pasti Ya, jujur. maknanya gitu. Jujur itu Semoga juga jadi inspirasi buat teman-teman. betul. Kita dengerin sama-sama ya. Jujur relate banget sih lagu ini. Itu bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Aiki boleh nyanyi? Tuhan, benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati Amin Kak kecilku Nabila. terus Semoga besok lulus akademinya. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Suka pengen nangis kalau lagu itu. Yang bukan untukmu, bukan Relate banget soalnya. Duh, jujur. Iya sambil nyanyi juga gak apa-apa guys. Resapi aja. Mungkin belum saatnya, takkan selepas badai terbitlah pelangi. Akan tiba masanya, setelah yang kau ingini akan terambil. Silakan yang bukan untuk ini. Relakan yang bukan untukmu. Yang bukan untukmu, bukanlah untukmu. Betul banget ya. Tolongkanlah, yang harus terjadi pasti akan terjadi. Mungkin belum saatnya, akan selepas badai terbitlah pelangi. Terima kasih semuanya telah berjuang dan bertahan sampai sejauh ini. Iya, betul Terima banget kasih ya. dulu diri kita sendiri dong. Sama Kak Daniel harusnya ikut nyanyi juga dong. Karena aku nggak hafal jadi Ini nggak bisa ikut. yang komen nih, yang Neng Ivi itu Teh Novi ya. Teh Novi wakil ketua Perma Kute Jepang. Oh, halo Hadir juga. Kak. Terima kasih Keren banget Kak. Tanop. Keren banget. Mm-mm. Ya, betul. Yeay. Relate banget. Kita apresiasi diri kita sendiri. Mengapresiasi diri kita sendiri ya. Betul banget. Karena Wajib gitu. kita sudah Ayat itu ada di titik ini, sudah melewati badai gitu ya. Kita Mm-mm. tetap bertahan, kita masih punya semangat untuk hidup. Jangan sampai kita putus asa karena di luaran sana masih banyak yang membutuhkan kita. Gitu. Betul banget. Kalau misalkan apa ya namanya kita merasa butuh bantuan, it's okay. Itu bukan tanda kita lemah, tapi itu tanda kita untuk bangkit, untuk sembuh. Tanda kita keren gitu, bisa menarungi itu semua gitu. Mm-mm. Betul. Dan kadang apa namanya? Jangan
takut, jangan malu buat nangis. Jujur Kak, nangis tuh hal yang emang apa ya, kalau misal kita udah ngerasa capek banget gitu. Dan kita nangis kayak malam-malam itu tuh wah efeknya tuh keren banget ternyata ya. Allah memberikan kita rasa untuk nangis Betul. gitu. Karena Betul. ada rasa nangis, senang, Senang sedih. apa ruwet ya gak apa-apa Hmm, gitu. Yang nggak apa-apa, penting it's okay. diri kitanya bagaimana gitu. Mm-mm. Harus bisa Ma- mengendalikan hal itu ya, semua. Harus bisa namanya mengurangi. Seperti itu. namanya juga manusia ya. Ya namanya juga Baik, namanya ya, juga baik ya hidup. teman-teman. Ya, benar-benar. Baik ya teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton di podcast pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum nonton atau ketinggalan, nanti bisa nonton di eh, Reels Ulangan ya. ulangannya, di Reels Sendiri. ulangannya gitu. Di Instagram Perma UT Jepang. Seperti itu. Dan mungkin di Dan YouTube-nya juga juga kita... Gimana Kak Daniel? ya mungkin di YouTube-nya juga ada. Kita juga share di YouTube ya teman-teman. Nanti bisa ditonton lagi gitu. Barangkali teman-teman ada yang lagi kerja pada hari ini. Dan juga kebetulan nggak bisa nonton gitu. Dan juga terima kasih banyak buat Teuke udah Sudah nemenin, meluangkan udah waktu. jadi Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah sharing. Kita juga jadi belajar ya Gaya. Kita sama-sama belajar, kita Betul. sama-sama bangkit, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama aware dengan lingkungan dan juga diri kita sendiri gitu ya. Terima kasih juga sudah diundang di UT Perma Jepang. Ini suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih banyak pokoknya buat Teuke yang sudah sharing atas waktu dan kesempatannya. Oh, di sini juga ada Kak Mariam nih dari ketua dari tim divisi yang punya program kerja ini. Wah, keren banget ya Kak Yam. Mariam. Keren banget Kak Yam. Wah, Makasih Kak Mariam sudah hadir, sudah menyimak. ya makasih juga. Ya, intinya terima kasih banyak Teuke nggak bisa ngasih sesuatu hal yang lebih selain terima kasih yang sebesar-besarnya buat Teuke. No deta. Oh iya nih. Kak Ivi ya. Makasih juga. Amin. Kalian Makasih. juga sangat-sangat keren. Makasih juga Kano. Kita tetap waras ya teman-teman. Wah, itu penting nggak? Ya, baik. Terima kasih buat Teuke. Wah, udah dalam waktu 1 jam ini ya. Terima kasih banget pokoknya buat Teuke. Dan mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Doa yang baik pasti kembali kepada yang mendoakannya yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sehat-sehat ya kalian di Jepang juga ya. Iya, aku juga sehat-sehat ya di rumah. Salam buat keluarga. Ya Ibu. Siap. Makasih yang udah nonton. Saya pamit duluan, boleh? Oh iya, terima kasih banyak ya Teuke. Barangkali ada kegiatan lain setelah ini. Terima kasih banyak pokoknya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pokoknya. Di Jepang ya, di Jepang. Doain di Jepang. Liburan ke Jepang sekarang murah tahu. Wah, promo. Okinawa. Okinawa jauh. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Wah, alhamdulillah ya Kak Daniel. Acara pada hari ini lancar juga. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah stay tune terus nongkrong di Instagram Perma UT Jepang ini. Mohon maaf dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan
dalam berkata. Sangat Dan berkesan bagi tadi dan penyampaian sekali ke banyak pengalaman yang kita ambil. ya betul banyak banget tadi sharing sama Kak apa TUK. Dan sekali lagi tadi ya Kak Daniel Apa? kalau misal ada dari teman-teman yang belum nonton, Ah, ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang belum menonton dari awal hingga awal akhir bisa lihat rilis tayangan ulangnya di Instagram kami reels Permauti kita ya. Jepang, dan kami Permauti Jepang juga menayangkan siaran ulangnya di YouTube YouTube Permauti. Dan betul. jangan lupa teman-teman semua subscribe dan follow lah, ikutin Ya. seruan supaya tahu keseruan mahasiswa UT Jepang nih. Iya, betul ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Daniel atas waktunya dan Baik, terima kerjasamanya. Terima kasih kasih. banget pokoknya. Ya, Jalan-jalan. kami pamit undur diri ya teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.